Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talaba? Alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali di program Subuh Gapai Perjuangan. Sudah belajar tentang MR, magnet rezeki dan pewarnaan rezeki. Sudah berapa jurus? 3. Berapa jurus? 3. Yang pertama, Buka perisainya. Oke, nomor 1 bareng-bareng. 1, Buka perisainya. bareng-bareng. 1, Buka perisainya. 2, Disiplin kata. disiplin. Kata. 3, Buka. 3 adalah wow. LOP. Apa itu LOP? Law of Projection. Hukum proyeksi. Apa? Hukum proyeksi. Emang bisa kita dikabulkan semua yang ada dipikirkan? Bisa kan? Bisa. Yakin? Bisa? Allah Akbar. Emang bisa Allah kabulkan semua yang ada dalam pikiran kita? Yakin. Bisa. Allah. Tanya dulu kan? Yakin bisa Allah Akbar. Emang bisa semua dikabulkan oleh Allah? Yakin. Bisa. Allah. Emang bisa kamu pintar semuanya? Yakin. Bisa. Allah. Emang bisa kamu mengejar cita-cita sampai terwujud? Yakin. Bisa. Allah. Yakin bisa Allah. Karena dalam LOP ini everything is energy. Segala sesuatu itu adalah energi. Sinyal listrik, sinyal atau sinyal. Kamu bisa lihat sinyal enggak? Sinyal, siapa yang bisa lihat sinyal? Ini HP. Kemudian Ustaz Rifki ada HP, Ustaz Reza ada HP. Ini ada energinya sehingga kita terhubung. Tapi sinyal itu nggak kelihatan. Betul nggak? Kok bisa ya telepon? Dulu kan telepon pakai kabel, tapi sekarang pakai sinyal. Dan itu ada energinya. Listrik juga ada energinya. Memang nggak kelihatan itu. Tapi kalau kamu pegang kabel yang ada wattnya, yang ada tegangannya, coba kalau nggak berdiri rambutku. Itu tuh dispenser tuh yang dahsyat yang di apa? Siapa yang sudah merasakan kesetrum dispenser mana? Oh, banyak yang sudah kena semua. Itu tidak kelihatan, tapi itu energi. Dan di sini energi itu tidak terlihat dan juga terlihat. Contoh energi yang terlihat apa? Kemarin tuh siapa? Kohar. Pecah nggak? Pecah genteng. Kirain mata industri ya. Hanya genteng gitu. Nanti kita naik lagi, bukan genteng yang mau patahin. Beton katanya. Kalau dulu tuh hebel, iya mah. Hebel kalau digontor dulu tuh mecahinnya balon es, ya, ditumpuk tinggi banget. Itu ada energi, kelihatan. Oh, berarti ini orang kuat. Dulu Ustaz Khairul ya kuat ya.
terlihat. Begitu juga dengan pikiran kita. Pikiran kita energi nggak? Energi. Kamu belum ngomong aja itu sudah ada energi karena sudah terpikirkan. Nah, di sini rahasia terbesar kenikmatan, kesuksesan, rahasia kesuksesan. Tulis. Rahasia terbesar keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, terus apa lagi? Kejayaan, ke apa? Dan keberhasilan yang lain. Nah, karena rahasia ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya, oke? Jadi nggak ada yang tahu nih, ini rahasia. Rahasia kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, ke apa lagi? Kejayaan, kemuliaan, keberkahan. Udah lengkap banget tuh. Itu nikmat semua itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau ada nikmat, orang kita dapat nikmat dari Allah, kita jelaskan, kita sampaikan supaya kita makin yakin bahwa Allah itu maha segalanya. Kalau Allah ingin sesuatu, tinggal ngomong kun faya, maka jadilah. Tadi yakin bisa Allah. Nah, ternyata rahasia terbesar adalah apa? Tulis, adalah menguasai kekuatan pikiran. Menguasai kekuatan pikiran. Jadi gini, dulu Ustaz belajar NLP, Neuro Leadership Program, maka Anda di situ kayak debus gitu, tahu debus kan? Jalan di atas bara api, jalan di atas beling, berdiri di atas gelas, gitu kan? Ustaz ada videonya nih, berdiri di atas gelas, jadi kayak terbang. Ternyata bisa, karena sudah menguasai kekuatan pikiran. Tapi kalau kita, di atas gelas, nggak mungkin, pecah gelasnya. Terus kita naik, pecah gelasnya. Terus ada namanya panah Arjuna. Itu keren lagi panah Arjuna. Apa itu panah Arjuna? Kamu memecahkan keramik dengan bohlam. Atau bohlam enggak? Bohlam dijatuh itu lampu yang bulat gitu. Lampu kaca ya. Yang pecah bukan lampunya tapi keramiknya. Itu menguasai kekuatan pikiran. Jadi orang berhasil itu gimana? Rahasianya apa? Menguasai kekuatan pikiran. Coba tangannya semua di atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Rahasia terbesar. Kesuksesan. Keberhasilan. Kekayaan. Kemuliaan. Kebahagiaan. Keberkahan. Dan kehebatan lainnya adalah menguasai kekuatan pikiran. Masuk. Siapa sekarang yang sudah bisa menguasai kekuatan pikiran? Ada yang sudah bisa menguasai? Maksudnya menguasai kekuatan pikiran apa, Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita diberikan neuro atau diberikan pikiran, sistem saraf, maka kita yang mengendalikan pikiran, bukan sebaliknya, malah kita dikendalikan oleh pikiran. Contoh bisa mengendalikan pikiran adalah ketika kamu mager, nggak semangat. Saya lagi nggak mood misalnya. Berarti kamu sedang dikuasai oleh pikiran. Maka dihantam tuh, saya yang menguasai pikiran. Kenapa pikiran gue ngatur-ngatur
Saya yang harus atur pikiran, gak ada tuh mager-mager. Kerja kamu pikiran gitu. Pikiran ini organ juga, otak ini organ juga. Jadi harus nurut sama kita. Nah ini rahasia terbesar. Sesuai dengan hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, jadi sesungguhnya aku atau Allah berdasarkan prasangka hambaku. Maka ketika kamu dalam pikiran itu yang ada hanya energi yang positif, disitulah Allah juga ada mengikuti prasangka kamu. Tahu prasangka nggak? Siapa yang nggak tahu prasangka? Zon. Kayaknya nih. Apa yang kamu prasangka ini? Prasangka apa yang kamu pikirkan ketika Ustadz setiap subuh ngisi kajian ini? Apa prasangkanya? Baik atau nggak baik? Baik. Ingin apa sih kira-kira? Ingin ilmu. Ingin kalian semuanya ditransfer, ditularkan. Betul? Ada nggak yang berprasangka begini? Ada Ustaz. Kajian subuh. Aduh mantuk. Gitu kan? Itu prasangka buruknya, nggak baik. Prasangka positifnya adalah wah, makanan enak, ilmu bagus nih gitu. Nah, pikiran itu bisa menentukan prasangka-prasangka kita. Maka disitulah kehebatannya, bahwa ketika kita sudah menguasai kekuatan pikiran, maka keberhasilan di tangan kita. Mau berhasil? Mau. Siapa yang mau berhasil katakan saya? Siapa yang mau sukses katakan saya? Siapa yang mau kaya katakan saya? Orang-orang di luar sana, ikutin program ini bayar berjuta-juta. Kamu cuma duduk aja bisa. Waduh Ustaz, kalau nggak ada ya udah kajian yang lain nggak apa-apa, keren juga. Ada satu. Terus akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Coba akal kita berpikir berapa kali? 60.000 sehari. Ini otak ini kalau kamu hitung dari kamu bangun udah berpikir. Kalau ditotalkan sesuai dengan rumus neuro kedokteran sistem saraf itu 60.000 sehari. Berapa? 60.000 dari bangun udah mikir. Iya nggak? Gimana cara banguninnya Pak Sohib? Ya. Oke. Gimana cara banguninnya Ustaz Komar? Ahli. Oke. Gimana cara bangunnya Ustaz Zaki? Itu pun kamu baru dengar seperti itu sudah mulai mikir, betul? Kalau misalkan Pak Sohib tenang cuma Pak Sohib, ya? Betul nggak? Coba kalau ahli bangun nggak? Itu saraf kita, pikiran kita sudah mulai mikir. Baru satu tuh. Belum kamu bangun mau minum atau mau pipis dulu, mau langsung dulu atau mau langsung mandi, mikir nggak? Mikir. Maka dari situ aja sudah 60.000 dalam sehari. Bayangkan. Banyak apa banyak? Banyak. Energi hanya bisa diciptakan. Tulis. Energi hanya bisa diciptakan. Kamu pagi aja sudah mikir 60.000 kali per hari, maka energi hanya bisa diciptakan. Disitulah energinya. Dan tidak bisa dihilangkan. Energi hanya bisa diciptakan. Siapa yang sudah belajar IPA, hukum kekekalan energi, ada kayaknya? Ustaz juga belajar dulu IPA apa IPS. Hukum energi adalah
mecahin apa kamu kohar genteng, maka hanya bisa mecahin genteng cerah. Coba kamu menciptakan pecahan genteng, nggak bisa dihilangkan. Coba setelah pecah genteng, kemudian balik lagi gentengnya, bisa nggak? Udah terwujud, udah pecah. Itu energi. Energi listrik ada nih, lampu nih, nyala, hanya bisa diciptakan, nggak bisa dihilangkan. Kalau sudah ada energinya nyala, gitu. Karena pikiran adalah energi, maka pikiran itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikabulkan. Lanjutannya tulis. Jadi karena pikiran adalah energi, maka pikiran itu tidak bisa dihilangkan. Kayak tadi contoh energi pikiran pagi-pagi dibangunkan oleh Pak Sohir. Aduh, apa? Iya, gitu kan? Itu hanya bisa diciptakan, nggak bisa dihilangkan. Sampai sekarang pun nggak bisa hilang itu energinya. Bisa hilang nggak? Sampai kamu tua kayaknya bakal inget, oh cara banguninnya Ustaz Komar itu seperti itu. Energi, karena pikiran adalah energi dan energi itu tidak bisa dihilangkan, maka hanya bisa dikabulkan. Itu lanjutannya, hanya bisa dikabulkan. Coba dibaca kehamilan lebih lengkap, Fahri, dari awal. Energi hanya bisa diciptakan. Yang keras dong. Energi hanya bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan, maka pikiran itu tidak bisa. Karena pikiran adalah energi, maka pikiran itu tidak bisa dihilangkan. maka pikiran itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikabulkan. Maka kalau kamu berpikir punten ya, kamu berpikir gak baik, maka terwujud pikiran gak baik. Oh, Ustaz kemarin sebenarnya kalau dibilang marah itu kemarin udah dapat laporan, tapi kan gak boleh marah karena marah juga energi. Udah Ustaz kumpulin aja, ayo kita doa. Ustaz kamu sama Ustaz Zul, apa nih ikopnya? Ada 25 santri yang begini. Ikopnya gampang Ustaz. Kumpulkan aja, gak usah marah-marah. Kumpulkan, didoakan. Wih mulia banget antum. Doa itu ada dua Ustaz. Doa yang negatif sama doa yang positif, dan dua-duanya dikabulkan. Oh gitu Ustaz. Iya. Buat apa punya dewan syariah ya Ustaz Zakir? Kita itu di sini ada namanya Ustadz Dewan Syariah. Dewan Syariah itu kalau nanya hukum-hukum, kalau nanya apa lagi Ustaz? Berkaitan dengan agama, keputusan tentang agama itu ada di tangan Ustadz Zulfikar Fauzi LC. Menentukan lebaran, menentukan apa lagi? Puasa, menentukan hari-hari Idul Adha gitu kan? Itu. Nah maka kemarin hasil seluruhnya adalah didoakan. Oke, didoakan. Dan doa itu mau positif atau negatif. Nah di sini ada nih pikiran, ada yang positif dan ada yang negatif. Setiap pikiran adalah doa. Jadi kamu setiap pikir itu doa. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Apa dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, langsung aku kabulkan. Coba, orang yang terzolimi kemudian dia berdoa, maka dikabulkan doanya. Walaupun doa itu negatif. Ya Allah, hancurkan hidupnya ya Allah, hancur.
Teman Ustaz kemarin langsung istighfar Rasulullah karena doa negatif, dan sekarang teman anak stroke Ustaz katanya gitu. Terus Ustaz bilang jangan lagi ya, kecuali kalau nggak mentok banget, kalau nggak mepet banget, doanya yang baik aja. Oh, tak kemarin Ustaz mentok banget anak doanya ya kalian semuanya, tapi yang baik ada adil, yang nggak baik ya itu langsung Allah yang menghukum kalian. Maka kamu takutnya bukan lagi sama Ustaz, takutnya sama siapa? Oh, itulah namanya tauhid. Apa? Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Kalau Allah sudah kun, fayakun, maka jangan sampai ya, naudzubillah, terwujud ya, naudzubillah yang negatifnya. Jangan sampai terwujud. Yang positifnya mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Karena dimudahkan, disukseskan, berhasil dijayakan semuanya santri alumni. Amin. Syaratnya kemarin harus yang baik-baik saja. Apapun yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Kisah menarik Zam-Zam dengan ajaib. Jadi energi yang paling terlihat terpancar adalah ketika kamu ada di pusat energi. Pusat energi di mana? Di Mekah. Di mana? Nah, kamu di Mekah, di Ka'bah, kalau ngomong apa itu terwujud. Ya Allah, panas banget sih Mekah nih. Wih, hati-hati kok, langsung panas. Jangan pernah ngomong sompral atau sompral enggak? Ngomong sembarangan di Mekah, karena itu akan terwujud. Nah ini teman Ustaz, dia pengen minum Zam-Zam, tapi karena udah dapat posisi yang bagus di depan Ka'bah, dia nggak mau balik lagi untuk ambil Zam-Zam. Kalau balik kan lumayan nggak dekat, nanti nggak dapat lagi tempat yang bagus dekat dengan Ka'bah. Karena kalau setiap kita keliling Ka'bah, kemudian datang waktu azan Allahu Akbar, berhenti di situ. Kita lagi sa'i aja, tiba-tiba azan berhenti ya, benar kan Prabu ya, berhenti sholat di situ. Di tempat sa'i itu langsung baris. Apalagi pas tawaf, maka enak banget kalau mau tawaf itu dekat-dekat waktu azan, karena azan langsung kita bisa disapa depan Ka'bah. Coba bayangin, wow keren. Nah tapi haus Ustaz, anak belum minum gitu kan. Dia berpikir bahwa enak banget ya Allah kalau ada air Zam-Zam nih gitu. Tiba-tiba ada orang, karena di situ suka ada yang panitia atau yang ngasihin Zam-Zam, tapi gak semua ya. Kalau yang peka itu biasanya suruh bawa air. Dia di depan, dia dikasih Zam-Zam. Ini Zam-Zam, alhamdulillah. Anak baru berpikir enak ya kalau di sini minum air. Jadi kasih Zam-Zam coba. Itu namanya energi yang dahsyat dan langsung terwujud. Maka ketika Ustaz di Ka'bah, Ustaz senang bisa video call sama kalian. Nah doanya doa yang serius. Serius nggak kalau di doa? Serius kan? Waktu itu kan mamanya Prabu juga pernah. Siapa yang pernah doa depan Ka'bah waktu video call? Semuanya kayak Ustaz panggil satu. Waktu itu satu yang nggak ikut, siapa ya? Karena di kamar mandi, apa ditungguin ya? Darpes ya? Darpes akhirnya doa kan? Enggak ya? Darpes coba ya. Nanti ya kita doa lagi. Kalau di depan Ka'bah, ngomong aja, ucap aja, itu energinya dahsyat. Nah itu kisah menarik tentang Zam-Zam ditarik dengan ajaib saat di depan Ka'bah. Kemudian ada rujukan lagi, tulis rujukannya adalah Quran surat 8. Rujukan berapa sekarang? Bukan Quran surat 8, rujukan berapa? Rujukan 4. Berarti sekarang rujukan 5 ya? Atau baru rujukan 4? Terakhir
ada dalilnya kalau ngomong. Kayaknya rujukan 5 deh. Lebih. 7. Wah, benar. Rujukan 8 surat 51 ayat 23. Tulis. Surat 51 ayat 23. Fawarabis samawati wal ardh innahu lahaqqu mislu ma antum tamlikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya akan terwujud. Sesungguhnya akan terwujud seperti apa yang kamu ucapkan. Karena ucapan itu energi. Hati-hati betul dengan ucapan setelah ini. Kamu disiplin kata, ya kan? Yang Putri kemarin tuh, Ustaz ngajar Putri, ngajarnya BK, materinya disiplin kata. Satu-satu suruh bikin disiplin kata. Surat apa? Ayat 23. Surat 51 ayat 23. Apa ada ibu? Bisa buka Quran? Wah, sudah setengah 6. Ada? Oke, kita lanjutkan besok. Surat apakah itu? Oke. Ya, surat apakah itu? 51 ayat 23. Dan terakhir, energi negatif yang terpancar ke alam menahan keajaiban kita. Jadi kalau ada energi negatif, maka menahan keajaiban kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, dan kekayaan kita kalau energinya negatif. Oke, Alin? Paham tak? Nah, tapi bil hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika.